Aktif berpartisipasi dalam pembelajaran, menghormati guru dan menghargai teman, menjaga kebersihan
suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Coba ulangi, apa itu gotong royong? Suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ingat ya, gotong royong itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, manfaat gotong royong ini untuk apa sih? Yang pertama, untuk meringankan pekerjaan. Tentu saja ya, karena dilakukannya bersama-sama sehingga. Pinjam kain sebentar. Boleh. Kain mana kain? Maksudnya orangnya beres ambil di ruangan di sana karena ada sendiri. Oke deh. Oke, balik lagi ke sini. Manfaat gotong royong itu untuk meringankan pekerjaan ya, karena dilakukan secara bersama-sama sehingga beban kerjanya pun dibagi-bagi ya, jadi tidak dibebankan kepada satu orang, tapi dibagi-bagi sehingga pekerjaannya akan lebih. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Karena dilakukan bersama-sama dan untuk mencapai tujuan bersama. Siapa nih? Ya, karena dikerjakan bersama-sama tentunya akan menumbuhkan dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antara orang yang bekerja sama tersebut. Lalu yang ketiga, untuk menumbuhkan kepedulian sosial. Karena gotong royong itu adalah bagian dari interaksi sosial ya. Kamu pasti akan berinteraksi bersama orang-orang yang bekerja sama bersama kamu, sehingga akan meningkatkan rasa kepedulian, rasa tolong-menolong antara satu sama lain. Lalu yang keempat adalah meningkatkan kerjasama dan toleransi. Saat kita mengerjakan suatu aktivitas bersama-sama, tentunya kita harus bisa menghargai antara satu sama lain ya. Karena yang pastinya kalau bekerja sama itu kan pasti kita punya pandangan sendiri-sendiri ya, punya keyakinan sendiri-sendiri. Nah, bagaimana caranya supaya di kegiatan itu kita bisa mencapai tujuan bersama? Ya, caranya itu adalah saling toleransi antara satu sama lain ya. Lalu yang terakhir, menciptakan lingkungan yang bersih dan tertib. Kalau kita saling toleransi, saling bekerja sama, tentunya lingkungan akan lebih tertib. Nah, sekarang Ibu mau tanya, coba kalian
lagi? Oke, kita lihat di sini ada contohnya. Nah, lihat. Di sini ada beberapa contoh gotong royong di lingkungan sekolah. Coba semuanya baca bersama-sama. Lingkungan sekolah. Lalu yang terakhir, kalau di lingkungan masyarakat coba contoh gotong royong apa? Kerja bakti, apalagi? Apa? Oh yang keras? Oke, tadi kerja bakti. Lihat. Baca lagi. Membersihkan lingkungan, membangun atau memperbaiki jalan desa, membangun pendidikan, menolong tetangga yang terkena kesulitan, menjaga keamanan lingkungan, menyiapkan acara atau keagamaan, mengelola dana untuk kepentingan bersama. Jadi banyak ya gotong royong itu bukan cuma hanya membersihkan kelas atau membersihkan rumah atau kerja bakti, tapi banyak ya. Biasanya di rumah kan suka ada kegiatan keagamaan kayak rajaban, bulan, itu kan disiapkannya bersama-sama. Itu gotong royong namanya ya. Jadi tidak melulu harus yang membersihkan saja. Oke, next. Nah, lalu tadi kan kita juga akan mempelajari apa hubungan gotong royong dengan persatuan dan juga bela negara ya. Yang pertama kita bahas hubungan dari gotong royong dengan persatuan itu. Nah, di sini gotong royong itu merupakan kegiatan bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, melalui gotong royong masyarakat saling membantu, saling menghargai dan mempererat hubungan antar individu. Hal ini dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan karena setiap orang merasa menjadi bagian dari kelompok dan memiliki tanggung jawab bersama. Tadi ya kayak yang Ibu jelaskan sebelumnya, saat kita mengerjakan suatu hal bersama-sama, supaya tujuan bersamanya itu tercapai, maka harus saling bekerja sama, saling toleransi. Nah, itu akan menumbuhkan rasa persatuan antara satu sama lain ya. Jadi sudah jelas terlihat apa hubungan dari gotong royong ini dengan persatuan. Lalu selanjutnya hubungannya dengan bela negara bagaimana? Nah, bela negara itu tidak hanya dilakukan dengan ikut berperang saja, tapi juga melalui tindakan positif dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong termasuk bentuk bela negara karena membantu menjaga kerukunan, menciptakan lingkungan yang aman dan bersih, serta memperkuat kebersamaan masyarakat dalam menjaga kebutuhan bersama. Kalau zaman dulu kan saat masa penjajahan
pasti berperang ya, pasti secara fisik. Kalau sekarang kan kita di Indonesia tidak ada perang ya. Kita kalian tahu perang Amerika sama Irak? Nah, kalau saat ini di kedua negara tersebut situasinya bentuk bela negaranya ya pasti dalam bentuk perang gitu. Tapi karena di kita saat ini hal itu tidak terjadi, maka bentuk bela negaranya itu seperti apa? Nah, salah satunya itu adalah gotong royong. Karena gotong royong ini dapat meningkatkan rasa persatuan, menjaga kerukunan, dan itu adalah salah satu bentuk bela negara ya, menjaga keutuhan negara. Nah, jadi gotong royong itu merupakan salah satu nilai bangsa Indonesia yang masih sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melaksanakan gotong royong, masyarakat dapat mempererat persatuan kesatuan serta mengintegrasikan bela negara melalui kerjasama, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sesama. Oke, dari tadi yang sudah dijelaskan terkait hubungan antara gotong royong dengan persatuan dan juga bela negara, coba ada yang bisa menyimpulkan tidak dalam satu kalimat? Ayo. Ada yang bisa menyimpulkan hubungan dari ketiga itu? Tidak. Ini di sini ada. Nih, ini kan kesimpulan. Ibu nanya ada yang bisa menyimpulkan? Ini udah ada. Gotong royong, persatuan bela negara. Atau secara singkatnya ya, gotong royong itu dapat menumbuhkan atau meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, karena persatuan dan kesatuan itu merupakan upaya dari bela negara. Itu secara singkatnya dari yang ini. Ya. Oke, paham? Paham hubungan ketiga itu? Gotong royong adalah yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Oke. Lalu apa hubungan dari gotong royong, persatuan, dan bela negara? Gotong royong dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, karena persatuan dan kesatuan merupakan upaya untuk bela negara. Oke, itu buat ini untuk materinya. Nah, selanjutnya di sini nanti secara berkelompok kita akan mengerjakan tugas kerja. Nanti kelas ini akan dibagi menjadi 8 kelompok. Setiap kelompoknya ada 4 sampai 5 orang. Nah, untuk pembagian kelompoknya di sini Ibu sudah membuat nomor 1 sampai 8. Nanti kalian ambil yang nomornya sama, itu kelompoknya ya. Paham?
Cuma 3 orang yang dapat 3. Oke, yang kelompok 4 nih. Kelompok 5. 1, 2, 3, 4. 6. 5 orang ya. 7. 6. 8. 1, 2, 3, 4. Siapa tadi yang 5 tuh? Yang dapat yang 5 orang. Kelompok 6 ya kalau nggak salah. Kelompok 6 kan? Coba acung lagi kelompok 6. Tadi kelompok 3 cuma 3 orang ya. Yang ini pindah ya 1 orang. Siapa? Andi. Kamu ya? Oke. Sekarang masih waktu 2 menit untuk kalian berkumpul bersama kelompoknya masing-masing.
duduk cepat. Kelompok 1 mana? 2, 3, 2. Siapa tadi yang ibu suruh pindah? Andre. Pindah sana. Tahu ini siapa? Tahu ini. Oke, semuanya perhatikan. Di sana ada 2 aktivitas. Yang pertama, kalian harus menjawab soalnya dulu ya. Di sana ada 3 soal. Kalian jawab. Yang kedua, di sana ada 4 huruf. Kalian diminta mencari kata. Kalian bisa mencarinya itu. Perhatikan. Kalian bisa mencarinya secara mendatar. Ada yang mendatar dari kiri ke kanan, ada yang menurun, ada yang menanjak, ada yang diagonal, ada yang menanjak. Diagonal nyerang sini atau ke sini. Cari ya. Semuanya paham? Semuanya paham? Oke, silakan mulai dikerjakan. Kerjakan secara
Tindakan dilakukan.
Kita
Perhatikan. Kau nomor 2, mengapa kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan dapat memperkuat persatuan warga? Jelaskan. Jawabannya akan cepat selesai dan bersih agar tidak menimbulkan penyakit dan lingkungan menjadi bersih. Oke, sekarang ibu ingin dengar jawaban dari kelompok 1. Kelompok 1. Punya kelompok 1 namanya apa? Betul, bisa tapi keluar. Oke, sekarang nomor 3. Sana. Nomor 3, menurutmu apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau melakukan gotong royong? Jawabannya akan menimbulkan penyakit dan lingkungan menjadi kotor. Ada jawaban lain? Kelompok lain? Kelompok berapa? 3. Bacain. 1. Next, yang mencari huruf, sebutin apa yang kamu sebutin. Ada kata apa aja? Sambil cocokin ya punya kalian. Nomor 1 apa? Berbagi, terus adil, terus kesatuan, kesamaan, terus kelompok 2, ini kata-kata yang ditemukan oleh kelompok 2 ada berbagi, adil, kesatuan, kebersamaan, masyarakat, persatuan, kerukunan, kerja bakti, peduli, kolaborasi, toleransi, gotong royong, tolong menolong, sekolah, lingkungan. Ada yang beda nggak? Ada yang beda nggak? Sebutin apa? Kelompok kamu kan dapat 16 kan? Ya kan? Apa yang tidak sama? Ada satu kata solidaritas. Kalian nemu solidaritas? Tuh. Oke. Terima kasih kelompok 2, tepuk tangan. Sekarang yang selanjutnya, yang kedua kelompok kelompok 4 maju. Kelompok 4 baik. Semuanya. Kamu kan kelompok 4. Maju ayo. Semuanya. Yuk sini, main sini. Ayo cepat ke depan di sini. Satu nomor ya. Nomor 2.
Jawab sama pertanyaan dulu. Terus jawab. Tidak membaca. Nah, coba ibu lihat. Bukan begini pengerjaan Oke, terima kasih kelompok 4 untuk tantangannya. Oke, tadi kita sudah mengerjakan lembar kerja semuanya. Udah kita bahas bersama-sama tadi perwakilan kelompok. Selanjutnya oke, ibu ingin mengecek lagi. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Apa itu gotong royong? Kegiatan yang dilakukan secara bersama untuk mencapai tujuan bersama. Lalu apa hubungan gotong royong, persatuan dan bela negara? Gotong royong apa? Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan karena persatuan dan kesatuan merupakan upaya bela negara. Sebutkan contoh gotong royong di sekolah. Terus yang di rumah, gotong royong di rumah. Ya, terus yang lain. Oke, kalau di lingkungan masyarakat lagi. Oke, kalau manfaat dari gotong royong apa? Betul, pekerjaan akan terasa lebih mudah. Lagi. Betul sekali. Dari pembelajaran tadi, adakah materi yang kalian kurang pahami? Semuanya paham? Oke, dari kegiatan tadi, hal apa yang kalian paling sukai? Hal apa yang kalian paling sukai dari tadi? Yo, apa? Apa? Ayo, hal apa yang paling kamu siapa namanya? Hal apa yang paling mereka sukai dari pembelajaran tadi? Yang paling menarik bagi kamu atau yang seru dari pembelajaran tadi apa? Apalah, apa bahasa?
sekarang seperti sebelumnya yang Bu Acel sama Bu Salsa kan ada soal. Nanti kalian mau ngerjainnya sekarang atau di bawah mama? Tapi besok bawa ya. Jangan lupa tadi ada yang ketinggalan ya. Besok jangan ketinggalan yang hari ini yang tugas Bu Acel besok juga bawa ya. Baik teman-teman, ya anak-anak semuanya perhatikan ke depan. Terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila pada hari ini. Terima kasih juga tadi kelompok 2 dan kelompok 4 ya yang ke depan yang sudah berani menyampaikan hasil kerjanya ke depan.